Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhil Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Kita sampai kepada hadis yang ke-30. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, mengutus seorang, ala sariyatin, untuk memimpin sebuah pasukan yang berangkat tanpa Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tidak ikut serta. Pada waktu itu diistilahkan dengan sariyah. Adapun apabila Rasulullah SAW ikut serta dalam suatu pasukan atau peperangan, maka disebut dengan ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan satu orang ini yang menjadi pemimpin senantiasa membaca fi salatihim, di dalam salat mereka, fayakhtimu, setiap membaca surat diakhiri bi qul huwallahu ahad. Selesai baca surat apa saja setelah Al-Fatihah, maka mesti baca apa? Qul huwallahu ahad. Di akhirnya qul huwallahu ahad sebelum rukuk. Falamma raja'u, ketika kembali mereka dzakaru dzalika lin-nabi, mereka menyebutkan hal itu, menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah berkata, beliau mengatakan, salu, tanya saja dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalika, untuk apa dia melakukan itu, kenapa, alasannya apa dia melakukan hal tersebut. Setiap kali baca surat setelah Al-Fatihah mesti baca qul huwallahu ahad, kemudian baru rukuk. Maka fasaluhu, mereka pun bertanya kepadanya. Faqala, lalu sahabat ini mengatakan, li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad itu adalah sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah. Kalau pengen tahu Allah, ya baca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Wa ana uhibbu, dan aku suka, an aqra'a biha, untuk membacakannya, untuk membaca setiap kali salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, akhbiru, kabarkan kepadanya, beritakan kepada dia, annallaha yuhibbuh, bahwa Allah mencintainya. Allah mencintainya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang mengandung bab, karena itu diberi judul bab
oleh penulisnya di sini isbat asma'illahi wa sifatih, penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Penetapan bagaimana cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, terdapat beberapa kaidah penting dalam bab ini yang berkaitan dengan penetapan sifat bagi Allah dan juga nama. Maka terdapat kaidah penting yang harus kita ketahui untuk mengetahui tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kaidah ini penting. Apabila tidak memiliki kaidah ini, banyak seseorang terombang-ambingkan oleh berbagai syubhat, yang muncul dari berbagai kelompok-kelompok yang sesat di umat ini. Maka ini pentingnya kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, agar tidak sampai terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, kaidah yang pertama, asma'ullah kulluha husna. Nama Allah semuanya husna, semuanya adalah baik. Semuanya baik. Dan sifatuhu, semua sifat Allah kulluha ulya, sifat yang tinggi. Sifat itu sifat yang tinggi, yang mulia. Fa asma'ullah kulluha husna. Sehingga nama-nama Allah itu semuanya baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, yang terbaik. Fada'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebutnya, dengan menyebutnya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan, biarkan orang-orang yang melenceng, menyimpang di dalam nama-namanya, ya, tinggalkan mereka. Sayudzawna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas. Nah, ini ma kanu ya'malun, apa yang dahulu mereka lakukan, mereka amalkan. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 180. Nah, ini tentang nama Allah. Adapun sifat Allah, wa sifatuhu subhanahu kulluha ulya, semua sifat Allah itu tinggi. Qala subhanahu, Allah berfirman, walahul masalul a'la fis samawati wal ard, milik Allah perumpamaan tertinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa, maha hakim, maha bijaksana. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 28. Nah, ini ayatnya yang menyebutkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Dan nama mengandung sifat, tetapi sifat, tidak setiap dari sifat diambil nama Allah, tetapi diambil dari nama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Qala Al-Qurtubi fi tafsirihi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, qala Al-Khalil berkata, al-masalu as-sifat. Yang disebutkan masal itu sifat. Walahul masalul a'la, artinya bagi Allah al-masal sifat yang paling tinggi fis samawati wal ardh, di dalam langit dan bumi. Sehingga mempunyai sifat tertinggi, kama qala, sebagaimana dikatakan, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan, permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa, yaitu sifat-sifatnya. Ini masal itu sifat, walahul masalul a'la, walahu sifatul a'la, milik Allah sifat-sifat yang tertinggi. Wa qad madal kalamu fi dhalik, dan ini sudah lewat, sudah terdahulu pembahasannya. Wan Mujahid, sementara disebutkan dari Mujahid, al-masalul a'la, maksudnya al-masalul a'la, sifat paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa maknahu, maknanya
ladzi lahul wasful a'la walahul masalul a'la, artinya walahul wasful a'la, milik Allah atau Allah memiliki sifat yang paling tinggi. Ini pentingnya kaidah dalam memahami nama dan sifat, karena apabila seseorang tidak berpegang dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah ini yang mendasar, orang akan terombang-ambingkan oleh berbagai syubhat yang ada. Nah, di sini pentingnya memahami khususnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada kaidahnya. Yang kedua, bahwa asma'ullah wa sifatuhu, nama Allah dan sifatnya tauqifiyah, adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu tidak bisa kita berijtihad, hanya bisa kita mengambil dari nas redaksi yang diturunkan pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita pakai ijtihad. Maka ini yang disebut dengan istilah di sini tauqifiyah. Tauqifiyah harus pakai dalil Al-Quran dan Sunnah saja sumbernya. Ini nggak ada yang lainnya, tidak ada qiyas, tidak ada yang lainnya. Nama Allah dan sifat Allah tauqifiyah. Ini diterima. Ini illa bidalil, tidak diterima kecuali dengan dalil. La tu'raf illa bidalil, tidak diketahui nama Allah dan sifatnya kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita mensifati Allah, menamakan, mensifati dengan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti halnya istilah atau ingin mensifati Allah dengan kausa prima. Ini sifat arsitek alam. Ini adalah mensifati Allah, yang mana di zaman sekarang ini orang demikian gampangnya menyebutkan satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada contohnya, tidak ada kata kalimat yang semakna seandainya ada dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang sifat tersebut sekedar menerjemahkan dari sifat yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ini adalah tidak menjadi masalah karena sekedar penerjemahan. Tetapi ketika itu bentuknya adalah sifat baru yang nggak ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, maka ini yang berbahaya. Kalau dibuka pintu ini, pintu masuk lewat sini untuk memberi nama Allah, ini memberikan nama kepada Allah atau sifat mensifati Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah merupakan kelancangan di dalam mensifati Allah, karena dia seakan-akan mengetahui Allah. Allah tidak memberitakan, tetapi dia memberitakan, menyebutkan tentang Allah yang tidak ada dasarnya. Maka ini berbahaya, karena akan menjadikan seseorang semakin muncul belakangan orang sembarangan memberikan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena nama ini yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan para sahabat. Tidak pernah mereka membuat perkara baru dalam masalah akidah. Nah, ini yang ketiga, asma'ullah, nama Allah, a'lamun wa awsaf, itu adalah a'lam wa awsaf, itu nama dan sekaligus sifat. Nama sekaligus sifat. Itu nama Allah, dia sebagai nama tetapi juga mengandung sifat. A'lamun wa awsaf, misal contohnya As-Sami'. As-Sami' maha mendengar. As-Sami' maha mendengar. Yashmulu, maka nama ini mencakup Ismullahis Sami', mencakup nama yang artinya maha mendengar, Sami', wa sifat sama, dan juga sifat mendengar. Allah maha mendengar.
diartikan as-sami yang maha mendengar, maka harus dia itu sebagai nama ditetapkan dan tidak dirubah. Demikian juga mengandung sifat, yaitu mendengar, sifat mendengar ini. Kemudian kaidah keempat, kullu ismin min asma'illah, seluruh nama di antara nama-nama Allah, yadullu ala sifatin, semua nama menunjukkan sifat, tetapi walaisal aks, tapi tidak sebaliknya. Maksudnya tidak sebaliknya, tidak bisa kita mengambil nama Allah dari sifat. Kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah hanya disebutkan sifat tanpa ada penamaan Allah dengan sifat itu, maka tidak boleh kita mengatakan Allah namanya adalah demikian. Kenapa? Karena sifatnya demikian. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai beberapa sifat, sifat turun, sifat tangan Allah Azza wa Jalla dan sebagainya, maka tidak bisa dijadikan nama dari sifat tersebut. Ini sehingga ketika Allah disebutkan oleh Rasulullah turun ke langit dunia, ini maka tidak boleh kita kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha turun misalnya. Tidak boleh. Allah turun tapi tidak bisa diambil nama yang maha turun atau yang lainnya. Ini sifat-sifat, misalnya istiwa, Allah beristiwa di atas arsy, tidak bisa kita ambil nama mustawin alal arsy, al mustawi alal arsy, tidak bisa. Ini, dan ini yang tidak ada. Tetapi setiap nama mempunyai kandungan sifat, salah satunya yaitu misalnya Ar-Rahman, mempunyai sifat rahmat. Ini sifat rahmat yang luas. Nah ini sehingga tidak bisa dibalik kaidahnya. Setiap nama mesti ada sifat. Tidak ada nama kecuali ada sifat yang terkandung dalamnya. Tapi tidak bisa dibalik, setiap sifat berarti bisa diambil nama Allah, maka ini tidak bisa. Tidak semua sifat berarti bisa diambil namanya, tapi nama Allah mengandung sifat. Kemudian kaidah kelima, tanqasimus sifat, sifat itu terbagi menjadi salbiyah atau manfiyah. Ini yang pertama pembagiannya. Pembagiannya ini yang pertama sifat salbiyah. Salbiyah itu maknanya manfiyah, yang dinafikan. Sifat-sifat yang dinafikan. Kemudian dicontohkan di sini misal qauli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak tidak terkena sinah, kantuk. Allah tidak akan terkena atau tertimpa rasa kantuk, wala naum, apalagi tidur. Kantuk saja tidak, apalagi apa? Tidur. Allah tidak akan mempunyai sifat tersebut, sifat ngantuk ataukah tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kemudian yang kedua, yang ba ijabiyah atau subutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah. Wahya qisman. Dan itu ada dua. Fi'liyah yang ditetapkan bagi Allah, ada yang berupa sifat fi'liyah, yang berupa perbuatan. Perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehendak. Apabila Allah menghendaki, Allah lakukan. Apabila Allah menghendaki, Allah tidak lakukan. Artinya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan. Contohnya tadi yang contohkan adalah sifat nuzul, sifat turun. Allah mempunyai sifat turun. Nah ini sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Dan sifat ini terdapat dalam hadis, nazala rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir
fayaqulu man salani lautiyannah. Sungguhnya Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, dan berkata, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku beri. Ini barang siapa yang meminta perlindungan aku beri perlindungan. Ini adalah sifat yang disebut sifat fi'liyah, berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat, yang tidak berkaitan dengan kehendak. Karena berkaitan dengan zat, tidak perlu kehendak, karena Allah memang bersifat zatnya Allah seperti itu. Nah, ini tidaklah terpisah dari Allah sifat tersebut. Kalau fi'liyah itu berkaitan dengan masyiah, ini kaidahnya. Fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Ini kehendak Allah, Allah menghendaki, Allah lakukan. Jika Allah tidak menghendaki, Allah nggak akan lakukan, atau melakukan sebaliknya. Contohnya Allah mengangkat derajat, ini Allah menurunkan derajat, Allah ini sifat-sifat fi'liyah. Allah memberi rizki, yarzuq, dan seterusnya. Maka ini sifat fi'liyah Allah SWT. Adapun dzatiyah terkait dengan dzatnya Allah. Dan ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama khabariyah. Apa khabariyah? Khabariyah adalah yang jika itu disandarkan kepada makhluk, maka itu yang difahami atau yang berupa anggota tubuh manusia. Tetapi di sisi Allah itu sifat khabariyah namanya, yang mana kita hanya bisa menetapkan karena memang Rasulullah yang memberitakan, atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis menyebutkan sifat tersebut, dan kita meyakini bahwa itu sifat Allah karena riwayatnya sahih. Nah, ini contohnya wajah. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tersisa wajah Rabb ini Dzul Jalal wal Ikram yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ini sifat yang kalau kita abad, kalau kita tangan, kaki, telapak kaki, jari, mata, ini disifati Allah dengannya, dan juga itu ada pada makhluk, maka sifat itu tidak terlepas dari Allah. Tidak terkait dengan perbuatan, tetapi berkaitan dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua maknawiyah. Maknawiyah yaitu yang selain khabariyah, selain yang diberitakan, yang menjadi khabariyah. Selain yang khabariyah, contohnya sifat hidup. Ini sifat Maha Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang menegakkan. Nah, ini segala sesuatu yang menegakkan, mengurusi segala sesuatu. Al-Qayyum, Al-Hayyu Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha mengurusi segala sesuatu. Al-ilmu, ilmu, ya'lamu ma fis samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu semuanya. Allah Maha tahu semuanya, bahkan yang mustahil pun Allah tahu. Yang mumtani, yang mustahil Allah tahu. Nah, ini bahwa itu tidak akan terjadi, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi secara detail. Ini secara apa? Detail. Ini ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah sangat detail, dari yang paling besar, makhluk paling besar arsy, Allah ciptakan sendiri. Allah yang menciptakan arsy beserta makhluk-makhluk besar lainnya. Dan Allah menciptakan makhluk yang paling kecil. Ini paling kecil, yaitu apa? Inti sel. Inti sel seperti apa? Proton, neutron. Ini, dan kemudian dikelilingi elektron. Ini yang disebutkan penelitiannya oleh manusia, dan itu yang masih terkecil yang bisa dilihat oleh manusia. Maka Allah menciptakan itu semuanya, dan Allah Maha tahu apa yang Allah ciptakan. Ini ilmu.
Ini contoh-contoh sifat maknawiyah, sifat yang memiliki makna yang selain kalau dikaitkan dengan manusia, anggota tubuh manusia. Tetapi Allah menetapkan sifat-sifat itu bukan untuk diserupakan dengan makhluk, tapi agar manusia faham ini tangan sesuatu yang jelas maknanya. Nah, ini tidak boleh kita kemudian menafsirkan tangannya seperti apa, kayak apa, bagaimana. Ini menanyakan bagaimana, ini sudah bahaya. Titiknya awal kesesatan itu kalau seseorang mengikuti pertanyaan bagaimana. Bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah demikian. Ketika tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal itu, maka ini kita tidak boleh mengatakannya. Baik. Nah, ini yang bisa kita ambil faedahnya di dalam pembahasan kita ini yang masih akan kita bahas kelanjutan dari hadis ini yang masih belum selesai. Tetapi ini adalah merupakan kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Para ulama membagi sifat-sifat ini untuk menyebutkan kategori yang sebenarnya sudah ada, sebagaimana pembagian tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Maka demikian pula ketika para ulama mereka membagi nama-nama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ada nama yang mufrad, nama yang tunggal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Ada nama yang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini Fatiris samawati wal ard. Ini sifat atau nama mudhaf ilaih. Ini Alimul ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Maka ini ada nama-nama Allah yang dibagi oleh para ulama untuk memudahkan. Ini untuk memudahkan. Nah, ini dan insyaallah akan kita lanjutkan dalam kajian mendatang biidznillah taala, pembagian dan juga pantangan di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kajian mendatang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.